Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, terutama kepada rekan-rekan saya, sahabat kicomania saya dimanapun Anda berada. Semoga di sore hari ini kita diberikan kesehatan, kemudahan, serta rezeki yang berlimpah. Dan tidak lupa pula kepada seluruh sahabatku semua, para sahabat kicomania, tidak ada salahnya video saya ini nantinya begitu tayang, ya mudah-mudahan para sahabatku semua bisa mensupportnya dengan cara like, mengkomen, share, maupun mensubscribe untuk channel saya ini bisa berkembang ke depannya. Coba nanti Anda perhatikan semua guys, di saat sebelum pandemi COVID-19, gimana rekan-rekan kita, para sahabat-sahabat kicomania kita, di saat mereka berkumpul di suatu event yang memang mereka tuh datang berbondong-bondong untuk menggantang burung dengan tujuan silaturahmi yang paling utama. Di situ kelihatan, di situ sangat kelihatan rekan-rekan kita bisa berkumpul dari berbagai daerah, menggantang burung dengan wajah yang sumringah, yang tidak ada pembatasan-pembatasan. Sangat-sangat itu yang kita harapkan, yang kita dambakan kurang lebih 3 bulan ini tidak bisa terwujud. Bukan tidak bisa terwujud, belum bisa terwujud, belum bisa kita laksanakan karena adanya pandemi COVID-19. Tapi kalau kita kilas balik ke belakang para sahabatku semua, di saat rekan-rekan kicomania, di saat mereka datang ke event seni suara burung berkicau, lihatlah mereka itu datang saat ada kumpulan-kumpulan di semua beach community, di saat menggantang burung, mereka itu para sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kicomania, berdekatan, bersinggungan semua. Tapi dampaknya saat ini ya kita tuh tidak bisa melakukannya. Tapi kalau kita bayangin, kita mengkilas balik lagi ke belakang, kalau kita perhatikan foto-foto yang saya perlihatkan kepada para sahabat kicomania, coba Anda lihat gimana wajah-wajah rekan-rekan kita, para sahabat kicomania, di saat mereka itu silaturahmi, saat itu mereka kumpul satu titik berada di suatu event dengan wajah-wajah yang penuh dengan sumringah, senyum, tawa, dan canda. Itu yang kita harapkan, itu yang kita impikan. Tapi saat ini kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena situasinya yang tidak mengizinkan. Karena ada protokol kesehatan yang melarang kita untuk berkerumun ataupun melakukan suatu keramaian, sehingga terpaksa tidak bisa kita lakukan. Inilah bentuk kekecewaan kita, mungkin secara hobi tidak bisa kita laksanakan event seni suara burung berkicau. Inilah dampaknya terhadap kicau-kicau mania kita yang tidak bisa mereka itu menghadirin untuk datang ke suatu event untuk silaturahmi. Ini kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, sebelum pandemik ini, wow, luar biasa guys. Kalau rekan-rekan kita itu kalau udah ngumpul, mereka semua bersinggungan deh, berdesakan, bahkan ada rangkul-rangkulan, tidak ada rasa takut, tidak ada merasa khawatir, karena belum adanya wabah, belum adanya virus corona ini. Tapi setelah adanya corona yang memang menakutkan ini, sehingga tidak bisa kita laksanakan yang namanya pagelaran seni suara burung berkicau. Kita bersabar dulu, ya mungkin masih bisa kita melakukan ojo-ojo ataupun lakber ringan untuk melepas rindu kita terhadap dunia kicau kita, hobi kita. Karena kalau kita
sudah ngumpul gitu, gimana perasaan itu? Dari berbagai daerah kita ngumpul dari satu, bercengkrama dalam canda dan tawa, silaturahmi. Wow, luar biasa guys. Indahnya suatu perkumpulan yang diwujudkan dengan silaturahmi. Apalagi di dunia kita, di dunia kicomania. Itulah mungkin imbas-imbasnya di saat kita tidak bisa berkumpul lagi di saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian ada dampaknya juga kepada para teman-teman kita, para juri-juri kita yang selalu kita lihat di saat kontes, mereka dengan cara mereka, dengan gaya mereka menilai kinerja burung kita di atas gantangan. 3 bulan belakangan ini tidak kita lihat lagi guys. Kemana mereka? Mereka itu kena dampak dari COVID-19 ini, kita tuh juga tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena menjuri di kontes seni suara burung berkicau merupakan salah satu juga penghasilan mereka. Ada memang itu menjadi penghasilan utama mereka, para juri-juri, ada juga sebagai tambahan, penghasilan tambahan buat mereka. Tapi dampaknya selama kurang lebih 3 bulan ini cukup terasa bagi mereka. Bahkan ada sebagian juga teman-teman kita, juri-juri kita tuh melakukan pekerjaan yang memang dia punya hobi juga. Ada sebagian jadi jual beli ikan cupang ataupun kegiatan-kegiatan lain. Bahkan ada juga yang tidak beraktivitas, berharap kapan kontes ini bisa digelar. Jadi buat teman-teman kita semua, para juri-juri yang bertugas, kalau kita perhatikan foto-foto mereka, kita itu kangen sih sebenarnya kepada mereka juga, menilai mereka, teriak-teriakin mereka, kadang menjolimin mereka dengan makian. Tapi itulah kadang-kadang dunia kontes ya seperti itu. Tapi itu mungkin di saat berlangsungnya suatu penilaian, tapi setelah itu habis sama sekali, tidak ada lagi bahasa-bahasa hinaan atau apa segala macam. Inilah imbasnya pandemi COVID-19 kepada juri-juri kita yang saat ini mereka juga tidak tahu harus melakukan apa dan sampai kapan ini berakhir. Mereka juga tidak tahu, wallahu alam. Tapi mereka selalu berharap agar segera dibuka yang namanya kontes seni suara burung berkicau, agar mereka bisa menilai lagi, bekerja lagi. Kangen mereka memegang ballpoint, papan penilai, keliling-keliling di bawah gantangan. Ya mungkin itulah yang dirasakan para juri-juri kita. Mudah-mudahan para juri-juri kita tetap sabar, ya mudah-mudahan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang sehingga bisa membiayai kebutuhan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, di samping juri guys, di samping juri ada lagi yang terimbas di COVID-19 selama kurang lebih 3 bulan, yaitu para event organizer. Nah ini juga cukup terasa ya bagi para teman-teman kita yang memiliki event organizer yang cukup banyak mungkinnya untuk di wilayah Sumatera Utara lah dulu, khususnya di Medan, Deli Serdang, di Perbaungan, kayak seperti lapangan-lapangan yang terdampak, yang memang rekan-rekan seperti lapangan Angmor, kemudian APBN, lapangan Johor, kemudian KKPD, kemudian RKR di daerah Deli Serdang, lapangan TMBC, kemudian lapangan RKS PKLP, kemudian lapangan di Perbaungan. Nah, bukan di situ aja, mungkin di luar dari situ, di Binjai ataupun di daerah-daerah lain, khususnya di Sumatera Utara, terimbas semua guys. Yang biasanya nih, hampir setiap minggu lapangan terisi para kicau-kicau mania yang hadir.
dampak dari COVID-19 ini terasa, lapangan sepi, gantangan kosong, berimbas kepada penghasilan, sumber penghasilan pun terasa. Kenapa? Karena event organizer pasti merasakan pandemik juga ya, pandemik penghasilan, karena itu sumber penghasilan mereka juga, walaupun itu bukan sumber penghasilan utama, tapi setidaknya mengurangi penghasilan, karena itu memang rutinitas yang dilakukan oleh para event-event organizer. Jadi buat sahabat-sahabat kami para event organizer ataupun EO, ya bersabarlah. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa hilang, bisa benar-benar bersih, terutama di Indonesia, sehingga kita bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Dan yang tak kalah menariknya juga guys, para rekan-rekan jurnalis, fotografer, kemudian youtuber kita, dan juga Master of Ceremonial, yaitu MC. Saya juga selaku MC terimbas juga guys di COVID-19 ini. Yang biasanya para jurnalis, para fotografer, dan para youtuber meliput seluruh rangkaian aktivitas seni suara burung berkicau, ternyata sekarang tidak ada yang mereka liput. Walaupun ada, hanya sebatas-batas liputan-liputan ringan saja. Ada beralih juga sebagian para youtuber kita, para jurnalis kita, para fotografer kita beralih profesi untuk saat ini. Ada yang sebagai penjual ikan cupang, ada sebagian menjadi dagang kecil-kecilan, jual beli, apapun bentuknya. Tapi itu dampak dari pandemi COVID-19 ini guys. Dan saya juga merasakannya, dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kebingungan kita juga, apa yang mau kita lakukan. Dan juga Master of Ceremonial pun juga kehilangan job. Walaupun itu bukan penghasilan utama, tapi setidaknya itu penambahan dari penghasilan para Master of Ceremonial, para MC, termasuk saya juga. Tidak bisa lagi kami jual suara kami guys. Tidak bisa kami teriak-teriak melalui mikrofon, memanggil-manggil para peserta. Tidak ada lagi para kicomania berada di podium. Kami panggil namanya, kami undang peserta masuk ke dalam lapangan. Ini semua disebabkan oleh wabah yang memang sudah menyeluruh dunia. Tertahan semua aktivitas kita. Padahal kita seluruhnya, para sahabat kicomania, para rekan-rekan kicomania, mendambakan, merindukan yang namanya menggantang burung. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan keyakinan kita, dengan kesabaran kita, dan pastinya kita ikutin aturan-aturan dari pemerintah yang katanya sekarang sudah diberlakukan new normal, kehidupan yang baru, kehidupan yang normal. Jadi kita kembalikan kepada diri kita sendiri, kita jaga kebersihan diri kita ikutin protokol kesehatan, kita pergunakan masker di saat kita berada di luar, kita selalu membasuh tangan, dan tetap kita jaga jarak. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa dapat berlalu dan hilang dari permukaan bumi kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kepada para sahabatku semua, para sahabat rekan-rekan kicomania, kita tetap bersabar dan tetap kita berikhtiar. Mudah-mudahan pagelaran seni suara burung berkicau bisa dapat kembali bersuara di atas gantangan. Kita doakan sama-sama ya guys. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas. Oke, demikianlah video singkat saya ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan setidaknya ini menjadi sekapur sekiri buat teman-teman sahabat kicomania. Mudah-mudahan video saya ini bisa disupport oleh rekan-rekan kicomania dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania, salam sportif.
Yes.